sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Antal awal, ya Allah, engkau adalah yang awal, tidak ada sebelum engkau sesuatu. Wa antal akhir, dan engkau ya Allah yang akhir, tidak ada sesudah engkau sesuatu itu. Jadi jelas bahwa al-awwal, al-akhir ini nama Allah, dan langsung dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir, dialah yang maha awal dan dialah yang maha akhir. Nah, sehingga siapa-siapa yang mengingkari nama Allah al-awwal dan akhir ini, dia berarti mengingkari Al-Quranul Karim. Mengingkari Al-Quran berarti dia sudah keluar daripada agama Islam. Jadi kita wajib percaya bahwa di antara sekian nama Allah itu ada nama Allah al-awwal, al-akhir. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala Sa'di, berkata Imam Sa'di, fal awwal yadullu ala anna kullama siwa hadisun. Nama Allah al-awwal yang artinya tidak ada sebelum Allah itu sesuatu, atau arti tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa selain Allah itu hadis, baru artinya. Selain Allah itu hadisun, berarti baru. Apakah ngarannya? Bila selain Allah itu baru. Karena yang awal itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari kah, bulan kah, bintang kah, Rasulullah kah, malaikat kah, semua itu adalah hadis baru. Karena yang awal hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu i'tikad yang wajib kita i'tikadkan, satu keyakinan yang wajib kita yakini, bahwa selain Allah itu pasti tadudi pada Allah. Setiap yang tadudi pada Allah berarti itu baru dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal awwal yadullu ala annahu ta'ala ghaniyyun an kulli ma siwah. Nah, demikian pula bahwa nama Allah al-awwal ini menunjukkan bahwa Allah itu terkaya dari segala sesuatu dan kada berhajat kepada siapapun. Karena dia ada sebelum adanya sesuatu, berarti dia kada perlu dengan siapapun, bahkan selain Allah yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kawal sorangan dalam dunia nih, kalau kawal sorangan mesti kita berhajat kepada orang lain, mesti kita berhajat kepada makhluk lain untuk melangsungkan hidup kita. Nah, jadi yang terkaya, yang kada perlu kepada siapa jua pun, itu hanya satu, Allah al-awwal ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ahli hikmah, ulama-ulama yang diberi Allah rahasia-rahasia daripada segala macam sesuatu, disebut ulama hikmah. Dia bukan hanya bisa memahami yang nyata
dari sesuatu, tapi tahu apa yang tersembunyi dari sesuatu itu. Ini adalah ulama hikmah. Nama Allah Awwal ini, ujar mereka itu bagus diamalkan untuk orang-orang yang ketujuh belalambat beribadah kepada Allah. Intinya kalau beribadah ketujuh belalambat, sembahyang ketujuh belalambat, bersedekah ketujuh belalambat, membaca apakah engkau paampihaninya, sembahyang engkau pendudiannya. Nah, orang yang ketujuh belalambat beribadah kepada Allah ini, orang yang pemalas beribadah kepada Allah ini, ujar ahli hikmah mengatakan bagus mengamalkan ya awwalu, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Berapa kali sehari sesuai dengan bilangannya. Awal itu adalah 37 kali. Ini bila handapnya bergairah sedikit, 37 kali. Kalau kita bergairah hendak mengamalkan karena handap jaka 2000 jar pasti bisa mengerti kata kita. Nah, ini 37 sesuai dengan angkanya. Alif 1, waw 6, lam 30 awal. Nah, jadi amalkan yang bersembahyang 37. Ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Bila pas tanda tasbih 33 tambah ya 4. Kadang alih kadang menghitung. Nah, 37. Nah, orang yang membiritkan ini, membiritkan itu artinya merutinakan itu, dibaca hari-hari, maka sifat malas beribadah itu akan hilang pada dirinya. Dia akan selalu menjadi orang yang awal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka-kanakan kah nang punya penguliran nasuruhnya baca kada panjang juga. Ini diganti iringi makna ya Allah seorang baca, anak baca juga. Nah, ini rajin kedua-duanya. Ya Allah 37 kali. Ujar ulama-ulama ahli hikmah, ini bermanfaat untuk menghilangkan penyakit malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hidup dalam satu rumah tangga yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Kadang susah. Nah, cuma sangat sederhana. Pembantu kada berisi. Sehingga Siti Fatimah itu seringkali melatup tangan Sidin itu. Kenapa? Karena mengirit gandum. Ini putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Siti Fatimah ini orang yang sudah pasti masuk surga. Orang yang sudah pasti masuk surga. Tapi dalam dunia hidupnya sangat sederhana. Kada punya pembantu, bertetapas sorangan, ma'anu gandum sorangan sampai melatup tangan Sidin. Ujar Sayyidina Ali, wahai Fatimah, coba panjang bertanya abah tu lah, mintuha Rasulullah, minta lawan Sidin, apakah segala di rumah ni nah, minta pembantu kah, minta budak kah, minta apakah? Nah, berangkatlah Fatimah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari di rumah Rasulullah kadada, dicari di masjid Rasulullah kadada. Sekalinya berada di rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini salah satu perempuan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ini perempuan Habasyah, perempuan Hirang, perempuan negro. Ini termasuk perempuan yang sangat berjasa dengan Rasulullah SAW dan merupakan teman
dari ibunda beliau Aminah radhiyallahu anha. Nabi sedang berada di rumah Ummu Aiman. Kalau ada khilaf ngaran sidin Barakah Al-Habasyiyah. Lalu di situ ternyata Nabi sedang berada di rumah situ, dikatuk oleh Fatimah. Siapa? Oh Fatimah. Bukai jar Nabi, bukai. Apa kabar wahai Fatimah? Ujar Fatimah, wahai Rasulullah, kami dalam keadaan kesusahan. Kami dalam keadaan kesusahan. Beri kami sesuatu, apakah daripada dunia ini? Ujar Nabi, cuma pilih dua. Itu ada kambing, mau nikah hendak ambil 5 ekor. Ambil 5 ekor kambing, bawa balik ke rumah. Atau ujar Nabi, cuma hendak ini lah. Tadi Jibril hanyar datang memberi amalan. Amalannya beliau amalakan ini bagus. Nah, berhubungan dengan nama Allah awal akhir nih. Apa amalannya wahai Rasulullah? Ujar Fatimah. Ujar baca ajar Nabi, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Baca sekali. Nah itu hendak itu lagi Nabi jam itu, atau ambil kambing 5 ekor. Jadi Fatimah ulun baik ambil itu hak, baik ambil amalan Tuhan, baik ambil kambing 5 ekor siapa ada. Nah lalu Fatimah bulik kepada Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali diberi Nabi apa? Kambing kah apakah? Dikisahkan oleh Siti Fatimah, Nabi ada memberi amalan, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Nah orang yang mengamalkan ini akhirat, dan setiap orang yang mengamalkan satu amalan maka ini sifatnya akhirat. Orang yang melaksanakan akhirat pasti akan dapat dunia di baliknya itu. Setiap kali kita mengerjakan akhirat, dunia pasti akan ada di belakangnya datang mengiringi. Tapi kalau kita ambil kambing, akhirat ini bisa kada umpat. Orang menanam rumput, kada akan tumbuh padi. Tapi kalau kita tanam padi, maka rumput akan pasti tumbuh. Rumput laksana dunia. Nah, jadi amalan-amalan itu diamalkan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan menjadi berkah kehidupan beliau. Jadi inting juga amalannya yang berhubungan dengan nama Allah. Ya awwalal awwalin, ya awwalal awwalin, wahai Tuhan yang awal dari segala yang awal. Wa ya akhiral akhirin, wahai Tuhan yang akhir dari segala yang akhir. Wa ya dzal quwwatil matin, wahai Tuhan yang maha kuat, maha kukuh. Wa ya rahimal masakin, wahai Tuhan yang penyayang kepada orang-orang miskin. Wa ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang di antara segala yang penyayang. Nah orang yang mengamalkan itu jar ulama, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik keluarganya maupun hartanya.